adik-adik. Kak Elsika kabarnya gimana? Puji Tuhan baik, Kak. Puji Tuhan. Semoga adik-adik di rumah juga baik ya, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Untuk pagi hari ini, hari Minggu berarti waktunya kita untuk sekolah minggu. Yuk kita doa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini bahwa Tuhan mengasihi kami sehingga kami masih boleh sekolah minggu walaupun cara daring. Tuhan, kami percaya Tuhan berkati kami, berkati anak-anak Tuhan di rumah-rumah. Biarlah Tuhan menyertai kami semua. Kami akan siap Tuhan untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian Sungai Sukacita. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Bersukacita nggak adik-adik di rumah? Bersukacita, Kak. Amin. Kita akan sambung dengan pujian Hati-hati Gunakan Tangan. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Puji Tuhan. Kak Elsika,
pujiannya bagus banget ya. Iya, Kak. Kita harus menguasai diri ya, dari tubuh kita, dari tangan, kaki, mata. Jadi semuanya harus dikuasai. Puji Tuhan. Elsika, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita akan pujikan pujian selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dalam sekolah minggu GBIS Nusukan. Nah, hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan ya, tentang buah-buah roh. Nah, khususnya buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Nah, sebelumnya yuk kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu supaya adik-adik semua, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, ikuti Pak Sur berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai kami sampai hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati Pak Sur dan guru-guru semua yang melayani ibadah sekolah minggu
hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada satu teladan contoh dari firman Tuhan untuk kita semua. Ada seorang yang sangat menguasai dirinya meskipun ia disakiti oleh saudara-saudaranya, disakiti oleh orang lain, tetapi dia tetap menguasai dirinya sehingga orang ini diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau baca dulu ya ayat untuk renungan hari ini. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar tentang buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Nah, adik-adik, siapa pemuda itu? Siapa orang itu? Dia adalah Yusuf. Coba adik perhatikan di gambar ini. Ya, ini Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Lalu dia diberi jubah yang bagus. Tapi apa yang terjadi? Lihat berikutnya. Nah, kakak-kakaknya ini iri kepada Yusuf. Sehingga mereka punya rencana yang jahat kepada Yusuf. Akhirnya apa adik-adik? Ketika Yusuf ini sedang mengantarkan makanan dan minuman untuk kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba di Dotan, nih gambarnya lihat. Nah, kakak-kakaknya ini berencana menangkap Yusuf. Padahal Yusuf berbuat baik, mengantar makanan dan minuman. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf ditangkap oleh kakak-kakaknya. Lihat gambar ini. Dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Bahkan adik-adik, bukan hanya itu. Ketika ada pedagang Midian lewat, Yusuf ini diangkat dari sumur, lalu dijual kepada orang Midian ini untuk dijadikan budak. Tangan Yusuf diikat, lalu dia harus berjalan kaki untuk dijual oleh orang Midian ini menjadi budak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Yusuf dijual kepada Potifar. Nah, ini gambarnya. Nah, dijual di sana. Lalu Yusuf bekerja di rumah Potifar ini, mengelola rumah Potifar. Tapi apa yang terjadi? Kembali Yusuf ini dijahati adik-adik. Dia dijahati oleh istri Potifar. Dia difitnah kalau akan berbuat jahat, berbuat nakal. Akhirnya apa? Yusuf ditangkap oleh tentara-tentara Potifar. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, singkat cerita kisah ini, akhirnya Yusuf ini bisa mengartikan mimpi waktu di dalam penjara itu. Nah, begitu juga di Mesir, yaitu Raja Firaun bermimpi. Wah, dia sudah pergi kemana-mana, ke dukun-dukun, ke orang-orang pintar. Semua tidak bisa mengartikan mimpinya Firaun. Nah, tadi orang yang di penjara
juru minum dan juru roti itu yang di penjara bersama-sama Yusuf itu cerita, wah Tuanku Potifar, ada loh seorang Ibrani yang dia bisa mengartikan mimpi. Nah akhirnya Yusuf dipanggil adik-adik, bertemu untuk mengartikan mimpi dari Firaun. Wah akhirnya apa yang terjadi? Benar, Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun. Artinya apa? Bahwa 7 tahun Mesir akan mengalami masa kelimpahan, banyak berkat. Tetapi 7 tahun kemudian akan mengalami kekeringan, ya, akan mengalami kekurangan. Nah, karena Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, nah ini Yusuf diangkat menjadi raja kedua setelah Firaun. Wah, setelah diangkat jadi raja kedua, lalu Yusuf merencanakan membangun gudang. Di mana-mana dibangun gudang untuk menyimpan bahan makanan, untuk menyimpan gandum. Benar adik-adik, setelah 7 tahun masa kelimpahan, akhirnya kelaparan itu, kekeringan itu tiba di Mesir. Semua tanaman tidak tumbuh, semua makanan tidak ada di sana, semua orang kekurangan. Nah, mulailah Yusuf mengeluarkan makanan, gandum yang disimpan di gudang tadi. Wah, semua orang pada beli ya kepada Raja Firaun. Wah, Raja Firaun senang sekali ada di. Wah, benar Yusuf ini pandai sekali. Nah, akhirnya ternyata kakak-kakaknya di Israel itu juga mengalami hal yang sama. Di sana juga kekeringan. Nah, akhirnya mereka disuruh oleh ayahnya untuk membeli gandum di Mesir. Nah, waktu kakak-kakaknya datang, Yusuf tahu, oh, lihat gambar ini. Itu kakak-kakakku. Wah, dia sedih sekali. Dia menangis, adik-adik. Ya. Padahal Yusuf sudah disakiti loh. Ya kan? Dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada orang Media, dijual kepada Potifar, jadi budak, dipenjara. Tapi Yusuf tetap bisa menguasai dirinya. Dia tetap mengasihi kakak-kakaknya. Wah, akhirnya kakak-kakaknya membeli gandum. Tapi Yusuf belum cerita kalau dia adalah Yusuf adik mereka. Akhirnya Yusuf menyuruh pegawai-pegawainya untuk memberikan gandum kepada kakak-kakaknya yang banyak. Nah, setelah itu Yusuf menceritakan bahwa dia adalah Yusuf, adiknya yang telah dijual oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya takut loh adik-adik. Waduh, ini nanti kalau aku dipenjara bagaimana? Kalau aku dihukum bagaimana oleh Yusuf? Aku sudah berbuat jahat. Tetapi tidak seperti yang dipikirkan oleh kakak-kakaknya. Ternyata Yusuf bisa menguasai dirinya. Akhirnya apa? Malah kakak-kakaknya suruh memanggil ya ayahnya, juga keluarganya yang di sana, Benyamin, untuk ke Mesir, untuk tinggal bersama-sama Yusuf, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Wah, akhirnya keluarga ini berkumpul. Wah, Yusuf memeluk ayahnya, senang sekali dia bisa bertemu ayahnya, bertemu kakak-kakaknya, bertemu adiknya. Mereka bergembira. Ini gambarnya, ya kan? Nah, itu contoh dalam Alkitab. Orang yang menguasai dirinya. Yusuf yang bisa menguasai dirinya. Meskipun dianiaya, meskipun dibuang, meskipun dijual, disakiti, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar apa ini? Iya, anak berkelahi. Ini gambar apa? Betul, anak yang marah. Marah-marah. Terus ini ada anak yang marah lagi nih, sampai buang-buang barang, buang HP. Ayo, siapa yang masih suka marah-marah, buang-buang barang, buang-buang HP? Itu tidak baik, itu namanya tidak menguasai diri. Siapa yang masih suka berkelahi, itu tidak baik.
itu tidak sesuai dengan buah-buah roh, penguasaan diri. Siapa yang seperti gambar ini? Nih, waktu dinasihati ibunya, mamahnya, marah-marah nih sama mamahnya. Nah, itu juga perbuatan yang tidak menguasai diri, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan buah-buah roh. Nah, siapa yang masih nih berkelahi lagi nih, ya kan? Nah, ini contoh-contoh yang tidak baik. Nah, mari adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita semua untuk bisa menguasai diri. Mungkin kita disakiti, mungkin adik kita atau kakak kita minta mainannya, kita harus bisa menguasai diri untuk tidak marah, tidak berebut, ya. Bergantian memakai mainannya, bisa menguasai diri kita, tidak marah-marah, tidak marah-marah sama orang tua, tetapi tetap melakukan yang baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada kakak, adik, kepada teman-teman, kepada semua orang. Nah, demikian adik-adik semua firman Tuhan pagi hari ini. Ayo kita sama-sama belajar menguasai diri. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semua. Ya. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu dengan firman-Mu saat ini. Ajar anak-anak-Mu untuk menguasai diri, untuk tidak mudah marah, untuk tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak suka berkelahi, tidak suka bertengkar, suka berbagi, suka mengasihi, seperti Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dan bagi semua yang melihat, menyaksikan sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, gimana? Sudah mendengar firman Tuhan kan? Ya, firman Tuhan harus adik-adik semua simpan dalam hati dan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini Kak Bintang akan kasih pengumuman buat adik-adik semua untuk terus mengikuti sekolah minggu online di channel YouTube GBIS Nusukan. Ya, jadi adik-adik rumah jangan lupa untuk terus sekolah minggu, karena ketika kalian menyembah Tuhan, Tuhan Yesus akan disukakan. Kemudian untuk adik-adik semua jangan lupa juga untuk follow Instagram dari sekolah minggu, yaitu namanya Kid Blessing. Ya, jadi semua kalau yang punya Instagram bisa follow sekolah minggu GBIS Nusukan ya, judulnya Kid Blessing. Kemudian untuk orang tua bisa memberikan persembahan, jika mau memberikan persembahan bisa dititipkan kepada Pak Anton atau guru-guru sekolah minggu yang berada di dekat rumah kalian. Ya, jadi cukup sekian dari pengumuman Kak Bintang yang bisa Kak Bintang sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.